Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dari Bukit Sion Makale. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Sekiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu ini, serta Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Sabtu 21 Juni 2025, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pagi ini dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22. Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Hukum Taurat atau janji. Firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janji Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Firman Tuhan. Janji Allah, itulah tema perenungan kita pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Janji Allah kepada Abraham adalah dasar keselamatan. Hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan dosa dan mengarahkan manusia kepada Kristus. Keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui ketaatan pada hukum Taurat. Dalam pembacaan kita pagi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan tentang janji Allah dan penggenapannya, yang disampaikan karena keadaan orang-orang Kristen dan komunitas Yahudi di Galilea yang hidup dalam paham yang keliru dan sesat karena ajaran palsu. Hal ini disebut Paulus sebagai filsafat kosong. Mereka hidup dalam dualisme pengajaran bahwa
Iman di dalam Kristus merupakan langkah awal yang harus disempurnakan dengan melakukan hukum Taurat. Jadi, mereka mengajarkan iman dan melakukan Taurat sebagai syarat keselamatan. Lalu dalam pembacaan kita pada saat ini, Paulus memberikan contoh bahwa Abraham yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan iman melalui ungkapan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia. Dari sini Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa warisan itu diberikan melalui iman dan bukan melalui keberhasilannya menepati hukum Taurat. Kita pun dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Janji Allah yang berlaku sepanjang masa juga adalah milik kita hari ini. Hanya oleh iman kita dibenarkan dalam kasih karunia. Allah menyelamatkan kita. Hanya oleh iman kita dibenarkan. Dan dalam kasih karunia Allah kita diselamatkan. Itu sangat jelas dalam pembacaan kita. Sehingga dari sini kita belajar bahwa menjadi orang yang percaya kepadanya adalah suatu kebanggaan bagi kita. Jadi, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan terus beriman dan taat kepadanya. Roh Kudus kiranya terus menolong kita melakukan firman-Nya ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya ya Tuhan, dari firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekiranya Engkau terus menuntun kehidupan kami, sehingga semakin hari iman kami terus bertambah kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, bersama-sama pada pagi hari ini, kami datang berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan terus menolong sehingga kekasih-kekasih kami ini boleh sembuh dan nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Juga berdoa ya Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang berduka. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menghibur. Juga segenap orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus memberkati dalam menjalani masa tua ini. Sukacita yang asalnya daripada-Mu kiranya senantiasa menjadi bagian dari kehidupan orang tua kami. Juga berdoa Tuhan untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, biarlah Tuhan terus memberkati dalam setiap rencana, pergumulan. Kiranya Tuhan buka jalan. Juga anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, kiranya Tuhan terus memberkati sehingga boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik kepada-Mu. Berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari ini, segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sekiranya boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terus layakan kami untuk datang kepada-Mu.
Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.